Salam sejahtera umat yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu telah tiba dan menjadi hari perteduhan bagi kita semua. Dalam rengkuhan kasih Tuhan yang menenangkan jiwa, kita siap untuk beribadah dan berbakti kepadanya. Ingatlah kerinduan pemazmur untuk berdiam bersama Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Ibadah Minggu pada saat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Di tengah berbagai situasi yang penuh tantangan dan godaan dalam perjalanan kehidupan, orang percaya diundang untuk menghayati kehadiran Kristus di dalam dirinya. Dengan merenungkan tema ibadah, makanan dan minuman sejati, kita diajak untuk percaya pada karya Yesus sebagai roti hidup yang telah mengorbankan diri dengan memberi tubuh dan darahnya bagi kita, dengan makan daging dan minum darah Kristus. Berarti kita diminta untuk mengisi seluruh hidup kita, baik pikiran, angan-angan, perasaan, maupun sikap hidup sehari-hari dengan pikiran dan kehendak Kristus. Setia janjinya dan kasihnya pun abadi, tak berubah samanya. Oh betapa luhurnya, luas lebar kasihnya, sempurna tebusannya, memberi hidup bagai.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon ampun atas dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, kami bersujud di hadapan-Mu untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa yang kami lakukan. Dalam hidup sehari-hari, kami belum mampu menunjukkan sikap sebagai orang yang telah diselamatkan dan diperbaharui oleh Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang tercurah bagi kami semestinya membuat kami terdorong untuk hidup dalam pertobatan sejati, untuk mengisi pikiran, perkataan, dan sikap kami dengan teladan Kristus. Jika apa yang kami tampakkan sehari-hari belum seturut dengan kehendak-Mu, kami memohon pengampunan dan belas kasih dari Engkau, ya Allah. Dalam Kristus Sang Roti hidup, kami berdoa. Amin. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita telah diampuni dan diselamatkan. Maka dengarkanlah berita anugerah menurut 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2 yang menyatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik, pada saat ini kami kembali menghadap Engkau untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon kiranya Roh Kudus itulah yang akan menerangi pikiran dan hati kami yang dengan terbuka siap menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dapat memahami kehendak-Mu untuk kemudian kami lakukan secara nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah Engkau berkenan untuk menolong dia di dalam keterbatasan dan kelemahannya. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Amsal 9 ayat 1 sampai 6. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 20. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan ayat 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Nah, Bu Pendeta, saya kepengen bertanya nih kepada Ibu. Kalau boleh tahu, apa sih makanan favorit Ibu dan juga minuman favorit Ibu? Dan jemaat juga mungkin pengen tahu juga nih, alasannya apa? Saya paling suka makan tahu goreng hangat-hangat. Mau yang isi sayur atau mau yang kosongan, yang jelas hangat-hangat aja. Kenapa? Karena waktu saya kecil, di kota kecil saya, tempat tinggal, ada tukang gorengan dekat rumah. Dan setiap kali saya pulang sekolah, karena jalur pulang sekolah itu naik turun, dan itu tajam sekali turunan dan tanjakannya, tentunya butuh istirahat. Nah, tempat itu nyaman untuk istirahat sampai saya mengenal sang ibu. Bahkan dalam jualan itu, saya suka membantu dia membukakan bungkus tempe dan bungkus tahunya. Dan yang luar biasa adalah kadang-kadang dia melarang saya pulang cepat-cepat, meskipun makanan yang saya beli itu sudah dibungkus olehnya. Kenapa? Karena masih banyak pelanggan. Lalu saya suka menunggu dia sejenak begitu ya, lalu buru-buru pulang setelahnya. Nah, tentunya ketika siang hari panas terik, lapar pulang sekolah, paling nyaman makannya dengan nasi putih dan air putih. Itu makanan dan minuman favorit saya. Nah, kalau Capan Andri, apakah makanan dan minuman favoritnya? Oh iya, kalau saya juga suka olahan dari kedelai, temannya tahu ya. Jadi saya suka tempe yang digoreng. Seperti lagunya Enno Lerian dulu ya, mungkin masih ingat Bapak Ibu dan Saudara. Kamu makannya apa? Tempe. Nah, saya suka tempe yang digoreng Bu, karena selain rasanya enak, tempe juga punya kandungan protein yang
bermanfaat bagi kesehatan kita, baik dimakan dengan nasi putih atau juga dimakan langsung dicemil seperti itu. Nah, kalau minuman, saya sekarang sedang suka es kopi-kopian yang sekarang sedang marak dijual, Bu, dengan berbagai merek. Es kopi gula aren begitu ya. Mereknya seperti es kopi Janji Jiwo, kopi Lain Hati, kopi Kenangan Mantan, dan lain sebagainya. Nah, es kopi ini ketika diminum bisa memberikan kesegaran dan seperti menjadi mood booster untuk saya, membuat suasana hati menjadi lebih ringan. Ya, begitu ya. Tapi ngomong-ngomong, pagi-pagi ngomongin makanan dan minuman favorit ini, sebenarnya Capen mau ngirim makanan buat saya atau gimana ya? Boleh, nanti saya kirim via Gojek ya Bu ya, walaupun jarak rumah kita berdekatan gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu dan Saudara, sesungguhnya saya bertanya soal makanan dan minuman favorit karena hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema makanan dan minuman sejati. Nah, sebagaimana kita tahu, Bapak Ibu dan Saudara, makan dan minum adalah aktivitas makhluk hidup. Kalau bicara soal makanan, kita nggak hanya bicara soal rasanya ya, apalagi kalau makanan di Indonesia itu punya banyak ragam rasa. Kita nggak hanya bicara soal rasa, tetapi juga bicara soal manfaat dari makanan itu. Kandungan gizi apa yang dimiliki, vitamin kah, mineral yang berguna bagi kesehatan kita, dan juga bicara soal energi yang berasal dari makanan itu yang memampukan kita untuk beraktivitas dan bahkan untuk hidup. Demikian juga dengan air. Selain meredakan kehausan dan dahaga kita, minuman juga dibutuhkan untuk proses pencernaan dan semua proses biologis yang berlangsung di dalam tubuh kita. Nah, lalu kalau saat ini kita mau merenungkan tema makanan dan minuman sejati, makanan dan minuman seperti apa nih Bu yang dimaksud? Apa sih yang istimewa dari makanan dan minuman ini sehingga disebut sebagai makanan dan minuman sejati? Ya, terkait dengan tema kita hari ini, makanan dan minuman sejati tidak bisa dipisahkan dari pembahasan mengenai pengajaran dan pernyataan Yesus sendiri tentang roti hidup. Nah, sejak minggu pertama hingga minggu ketiga ini, di bulan Agustus, kita belajar mengenai roti hidup terus-menerus. Dan hari ini pun kita masih melanjutkan pembahasan mengenai roti hidup meskipun dengan fokus yang berbeda. Pada minggu pertama kita mendapati ajakan Yesus untuk mengarahkan hidup umat pada roti hidup, yaitu supaya orang-orang tidak hanya fokus pada mujizat ataupun mencari tanda-tanda dari Yesus, tapi umat diajak untuk menyatakan bahwa yang mengenyangkan diri umat itu bukan hanya roti jasmani, namun juga roti rohani, dan terutama tentu roti rohani yang mempengaruhi keseluruhan hidup kita. Nah, Yesus juga mengajak orang-orang untuk mengenal, menerima, dan mengalami pribadi Yesus secara utuh. Tidak hanya kuasanya yang membuat tanda atau mujizat sekali lagi, tapi juga pengajarannya dan bahkan hidupnya sendiri yang dibagikan bagi kita. Ya, betul sekali Ibu, Bapak, dan Saudara. Hari Minggu lalu kita juga belajar tentang roti hidup, di mana Tuhan mengajak umat untuk percaya pada karya Yesus sebagai roti yang menghidupkan. Bagaimana roti hidup itu memberikan kita hidup kekal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya juga dimampukan untuk berjuang dalam hidupnya dengan daya serta kekuatan yang Tuhan Yesus berikan. Nah, pada minggu ini Ibu, apa sih yang secara khusus menjadi fokus perenungan kita dari bacaan Injil yang tadi kita baca bersama masih menerangkan pengajaran Yesus tentang roti yang turun dari sorga? Ya, ini terkait dengan penjelasan sebenarnya lebih tepatnya di perjamuan kudus. Bagaimana kaitan perjamuan kudus itu dengan tema hari ini? Karena seri hari ini melengkapi tentang roti hidup, fokusnya adalah pernyataan Yesus untuk makan dagingnya dan minum darahnya yang kita peringati setiap beberapa bulan sekali. Nah, roti dan darah, kenapa? Karena itu yang memberi kehidupan kepada kita. Nah, daging dan tubuh Kristus serta darah Kristus ini sesungguhnya yang dimaksudkan adalah mengenai makanan dan minuman sejati yang beda dengan makanan dan minuman yang menjadi simbol dalam acara perjamuan kudus. Nah, ayat pembuka dalam bacaan Injil kita ini menyatakan bahwa Yesus adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Di ayatnya yang ke-51. Iya. Dan kita melihat, Ibu, setiap kali Tuhan Yesus memberikan pernyataannya, selalu saja ada respon dari para pendengarnya dan macam-macam responnya. Jika minggu lalu kita mendapati ketika Yesus menyatakan diri sebagai roti yang turun dari sorga, orang-orang banyak yang sangsi, meragukan pernyataan Yesus. Maka kali ini juga kita mendapati setelah
orang-orang mendengar pernyataan Yesus tentang dagingnya yang akan diberikan bagi dunia, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka. Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Nah, memang seketika tidak gampang, tidak mudah bagi kita ketika mendengar pernyataan Tuhan Yesus itu untuk melihat atau memaknai apa yang sesungguhnya Tuhan Yesus nyatakan. Tetapi Yesus kemudian melanjutkan pengajarannya. Dikatakan di ayat 53 sampai ayat 55, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, kembali ditegaskan bahwa daging atau tubuh Kristus adalah makanan sejati dan darah Kristus adalah minuman sejati. Bagaimana kita bisa memahami pernyataan Yesus ini, Bu? Nah, bagi kita orang-orang percaya pada masa kini, makna perkataan Yesus tersebut sesungguhnya bukanlah hal yang baru dan sulit kita pahami, apalagi kita setiap kali selalu mengenangnya melalui perjamuan kudus, yaitu makan simbol dari tubuh dan minum simbol dari darah Yesus. Nah, perkataan Yesus tentang makan daging dan minum darah ini mengacu pada Yesus sendiri yang akan mengorbankan diri dengan memberi tubuh dan darahnya. Nah, perkataan ini menjadi nyata pada peristiwa salib tentunya, di mana tubuhnya terkoyak dan darahnya tercurah bagi kita untuk menjadi penebusan dosa bagi umat manusia. Nah, untuk mendatangkan tujuannya adalah keselamatan bagi dunia. Nah, apakah atau hidup sejati ini yang kita jalani selama ini itu tentunya pusatnya dari Tuhan Yesus itu sendiri melalui tubuh dan darahnya. Nah, kita yang semula hidup dalam jurang maut akibat dosa kemudian mendapatkan pengampunan karena dosa-dosa kita diangkat, begitu ya. Kita diselamatkan dan hidup dalam persekutuan bersama dengan Allah. Ya. Artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan ajakan untuk makan dagingnya dan minum darahnya, Yesus mengundang setiap orang percaya untuk menerima pengorbanannya di kayu salib, karena dengan tubuh dan darah Kristus itulah kita beroleh kehidupan. Jadi memakan tubuh Yesus sebagai roti hidup akan memuaskan kelaparan dan kehausan kita di dalam kehidupan ini yang berbeda dengan manfaat makan atau minum makanan atau minuman jasmani ya, yang sifatnya memuaskan hanya sementara. Dan ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama, yaitu ketika kita makan daging Yesus dan minum darahnya sebagai makanan dan minuman sejati, maka terjadi penyatuan dan persekutuan antara kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam diri kita. Ya. Jadi betul, penyatuan dengan Yesus, kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita adalah sebuah konsekuensi dari kesediaan untuk makan daging dan tubuh darah, minum darah Yesus. Nah, ini juga terkait secara simbolis pada saat kita makan dan minum roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Tapi juga terkait dengan seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Ciri sifat dan karakter dari daging dan darah Yesus yang kita makan dan minum, atau dengan kata lain kehidupan Yesus itu sendiri sesungguhnya menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita makan dan minum, makan simbol dari roti itu ya, daging, dan juga minum anggur itu simbol darah, berarti itu adalah penyatuan kita dengan tubuh Yesus, dan penyatuan itu mempererat hubungan kita dengan Yesus. Sepakat, Bu? Dengan makan daging dan minum darah Yesus sebagai makanan dan minuman sejati, berarti Yesus sudah hadir di dalam diri kita dan mengisi seluruh keberadaan kita dengan hidup Yesus, dengan ajaran Yesus, dan seluruh tindakan Yesus. Oleh sebab itu, konsekuensi lain dari makan daging Yesus dan minum darahnya, selain ada penyatuan antara Kristus dengan kita, adalah kita berarti harus mengisi hidup kita sehari-hari di dalam pikiran kita, angan-angan kita, perkataan kita, perasaan kita, dan tindakan kita dengan pikiran, perasaan, dan tindakan yang Kristus lakukan. Jadi apa yang kita makan, gizi atau dampak yang kita dapatkan setelah makan roti yang menghidupkan, inilah yang kemudian harus kita tunjukkan di dalam kehidupan. Hidup yang menyatu dengan Kristus dan hidup yang mewujudkan keteladanan Kristus secara nyata. Ya, betul ya. Jadi di-stressing di bagian kalimat akhir tadi, bahwa ketika kita makan daging Yesus dan menyatu
dengan Yesus dalam hidup kita, maka tugas kita adalah menyatakan kehadiran Yesus dalam seluruh hidup kita, yaitu memiliki cara berpikir Kristus dan menjadikan Kristus sebagai teladan di tengah kehidupan kita. Tidak pernah berpikir egois misalnya ya, dan sebaliknya memiliki belas kasih ya, karena Yesus selalu memikirkan kebutuhan umat, kebutuhan orang banyak. Nah, tirulah tutur kata Yesus yang membawa damai sejahtera, kesejukan, kebaikan. Namun jika dibutuhkan untuk menyatakan kebenaran dan keadilan, Yesus pun mampu untuk mengambil sikap tegas, berucap juga dengan tegas. Nah, dalam bertindak Yesus tidak menyatakan, tidak pernah ceroboh ya, tidak pernah menyatakan sesuatu yang ceroboh ya, karena dia adalah teladan. Segala sesuatu yang ia lakukan merupakan kehendak Bapaknya dan yang Yesus kerjakan dengan ketaatan. Apakah setelah kita menerima daging dan darah Kristus dan menyatu dengannya, cara berpikir kita, tutur kata kita, tindakan kita sehari-hari sudah menunjukkan atau menyatakan kehadiran Yesus di dalam hidup kita? Contohnya, karena ini kita diminta untuk mengimitasi ya, meniru Tuhan Yesus. Seperti ketika seorang anak mengatakan atau mendengar kalimat dari tetangga-tetangganya, ini anak biasanya umur 2-3 tahun itu kan paling, kita suka ngomong membeo ya, mengikut kalimat orang lain. Misalkan dia bisa mengatakan kepada kita tiba-tiba sebagai orang tua, lu gila. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika dibilang begitu? Biasanya kalau orang zaman dulu tuh marah gitu ya. Ini ngomong apa ini ya? Dapat dari mana? Gitu. Jadi seorang anak kan sangat ketakutan, padahal dia tidak pernah tahu mungkin ya arti kata itu, dia hanya membela, mengikut kalimat tetangganya. Nah, bagaimana mengimitasi atau meniru sikap Yesus adalah kita tidak langsung menjudgment, menghakimi atau memarahin dia, tapi kita bertanya, kalimat itu dari mana? Dapatnya dari mana? Coba ceritakan. Lalu kita bisa menyampaikan, wih, kalimat itu tidak baik loh. Kita di rumah tidak pernah memanggil orang dengan lu gue. Kita selalu dalam kasih kepada Tuhan Yesus ini, kita selalu memanggil kakak, kakak, adik, adik, mama, mama, papa, papa, atau panggilan yang menghormati orang lain. Nah, itu adalah cara-cara pendekatan kita bagaimana mengimitasi Kristus dalam damai sejahtera. Tidak menghakimi, tapi merangkul, menggandeng, dan meluruskan. Ya, betul sekali Bu. Dan terkait juga dengan proses menyatu bersama dengan Kristus, proses meneladani Kristus, mengisi hidup kita dengan pikiran Kristus, dan meniru tindakan Kristus. Proses ini harus kita pahami sebagai proses iman yang berlangsung secara sinambung, secara kontinu. Artinya selalu ada proses belajar, refleksi, dan pembaruan komitmen yang kita lakukan terus-menerus untuk menghidupkan karya Kristus di dalam keseharian kita. Maka ajakan bagi kita, seperti tadi juga digaungkan di dalam bacaan pertama di kitab Amsal dan bacaan kedua di surat Efesus, adalah supaya kita setelah makan daging Kristus dan minum darahnya adalah kita hidup di dalam hikmat Tuhan dan hidup seperti orang arif yang bertindak tidak dengan ceroboh atau dengan sembrono, tetapi bertindak dengan pertama-tama mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Khususnya dalam situasi kehidupan saat ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Ada banyak godaan untuk berbuat dosa. Juga ada banyak jerat yang membuat orang mudah untuk berputus asa. Seringkali orang merasa tidak mampu menghadapi itu semua dan akhirnya merasa capek, kecewa, sedih, marah. Padahal kita harus ingat, jika Kristus menyatu, mendaging dengan kita, maka kita akan digerakkan untuk menyikapi segala peristiwa, segala pergumulan, bahkan sesuatu yang mendukakan, mengecewakan, membuat kita marah, kita sikapi itu semua dengan cara berpikir Kristus. Misalkan kalau kita sedang emosi begitu ya, sedang marah, marahlah dengan cerdas ya Bu ya. Artinya kita tidak boleh untuk melanjutkan kemarahan kita ketika kita tahu bahwa apa yang akan kita katakan atau mungkin apa yang kita lakukan malah merugikan, tidak hanya bagi kita tetapi bagi orang lain. Jadi harus tahu harus di mana ketika kita marah, harus stop, dan hanya bisa kita lakukan ketika kita belajar terus-menerus untuk memiliki pikiran Kristus. Dan juga Kristus di dalam dagingnya, di dalam darahnya yang tercurah bagi kita dimampukan untuk punya daya kekuatan yang membuat kita berani dan mampu berjuang mengatasi pergumulan di dalam kehidupan kita. Contohnya kalau orang dewasa marah dan kemudian kita tergerak untuk marah, salah nih kalimatnya. Ketika kita tanpa sengaja emosi lalu mengatakan dasar gila, kira-kira gimana itu?
Wah, kalau saya kesel rasanya Bu mungkin ya. Pengen balas rasanya mungkin ya. Ya, tapi kalau kita sudah punya cara berpikir kritis, otomatis kita langsung menahan diri. Tidak baik untuk kita membalas. Mungkin kita ya melihat maksud apa dari orang itu, harus seperti yang tadi Ibu katakan, untuk tidak langsung menghakimi, tetapi berusaha untuk mengolahnya terlebih dahulu. Jadi kita paham ya bahwa ketika satu kata ini akan berdampak tidak baik, lebih baik nggak usah. Iya. Lebih baik ya kita ngomong dalam hati, kita tanggung kesalahan kita sendiri, tapi kita tidak membuat orang lain ikut bersalah terhadap kalimat atau pernyataan ketika kita sendiri sedang dalam situasi marah. Ya betul, marahlah dengan cerdas gitu. Nah, saat ini kita diajak untuk menghayati bagaimana tubuh dan darah Kristus sebagai makanan dan minuman sejati. Makanan dan minuman yang memberikan kehidupan, yang menyatu dengan diri kita dan seluruh keberadaan kita. Aliran hidup yang kita dapatkan dari pengorbanan Kristus ini hendaknya dialirkan, menggerakkan kita untuk hidup penuh rasa syukur dan sukacita dalam segala situasi. Karena kita mau meyakini bahwa janji Yesus yang akan memberikan hidup kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Juga daya atau kekuatan dari makanan dan minuman sejati yang menyatu di dalam diri kita, kiranya juga mendorong kita untuk selalu semangat hidup benar dan semangat di dalam mencerminkan karakter serta karya Yesus Kristus di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan bahwa menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan dengan makan dan minum adalah lambang bagaimana kami sudah dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Karena itu hadirlah selalu di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami selalu bahwa Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami, di setiap tarikan nafas kami, sehingga kami berhati-hati di dalam mewujudkan teladan kehidupan di tengah kehidupan ini, yaitu teladan Kristus di tengah kehidupan kami, sehingga emosi yang kami miliki, kemarahan yang kami miliki betul-betul boleh dikendalikan, dan kami boleh mengutamakan kepentingan orang banyak, mengutamakan damai sejahtera, dan mengutamakan kasih karunia di tengah kehidupan. Bapak, kami juga berdoa bagi penyintas COVID yang belum selesai hingga saat ini pandemi melanda Indonesia dan seluruh dunia. Ringankan beban kami. Ingatkan kami untuk mewujudkan kasih karunia Allah dengan mengutamakan kesehatan bersama. Dan kami bersedia untuk menjalani vaksinasi, untuk mengentaskan kesehatan ini. Dan kami juga berdoa Bapak bagi para tenaga kesehatan. Tuhan beri berkati dan sertai mereka yang sudah berjuang pergi dari rumah untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Dan biarlah seluruh masyarakat Indonesia juga diingatkan bahwa semua tenaga manusia ini tentu ada batasnya. Karena itu izinkan kami juga untuk boleh memperingati ataupun mengingatkan orang banyak di sekitar kami agar lebih berhati-hati dalam hidup dan menjaga dengan protokol kesehatan. Mengucap syukur untuk saudara-saudara, keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19
dengan harus isoman dan juga tinggal di rumah sakit dan boleh berpulih, pulang, ataupun berada di dalam keluarga masing-masing. Mengucap syukur untuk setiap pihak yang boleh menolong kami dalam mewujudkan video rekaman untuk menjadi ibadah pada hari ini, dan biarlah Tuhan boleh memberkati mereka semua. Bersama pergumulan GKI Jati Bening Indah Bekasi dengan segenap aktivis simpatisan, para penatua dan keluarga pendeta, calon pendeta dengan keluarga, biarlah kami boleh mewujudkan kasih Allah melalui kehidupan berkomisi, bergereja, berkegiatan di tengah kehidupan GKI Jati Bening Indah Bekasi. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami dari pusat hingga daerah. Berikan mereka hati yang takut dan taat akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Bersama mereka yang saat ini membutuhkan dukungan ekonomi ataupun ingin berharap mendapatkan status dan fungsi sosial yang lebih baik. Bersama mereka yang menjadi janda, duda, yatim piatu. Bersama mereka yang hidup sendiri atau memilih hidup sendiri, kiranya Tuhan boleh berkati. Bersama mereka yang pada saat ini mengharapkan memiliki pasangan hidup, kiranya Tuhan boleh jawab indah pada waktunya. Dan bagi mereka yang berpasangan hidup dan berencana memiliki momongan ataupun tidak Tuhan beri momongan, kiranya mereka pun juga tetap diteguhkan, dikuatkan untuk kepentingan atau pelayanan yang lebih luas. Kami menyadari Bapa, di tengah kehidupan kami ketika ada seorang yang bertambah usia, baik usia diri maupun pernikahan, itu pun berkat dari Tuhan. Ingatkan kami untuk boleh mensyukurinya di tengah pandemi bersama ini. Dan biarlah kami selalu mengingat Kristus di dalam kehidupan kami dan mereka yang berdisabilitas, dan kami naikkan doa ini di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam suka dan duka yang kita alami, Tuhan senantiasa menyertai langkah kita. Marilah kita menyatakan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita melalui persembahan bagi Dia. Firman Tuhan yang mendasari persembahan terambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Tuhan hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur adalah dibanding berkat karuniamu. Dan jangan miskinmu, engkau lihat ketulusannya, pilihlah juga hatiku saat membawa persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, ungkapan syukur kami naikkan bagimu, yang setia
menyertai langkah kehidupan kami. Dengan sukacita kami membawa persembahan di hadapan-Mu. Terimalah, ya Tuhan. Biarlah persembahan ini juga dapat dikelola dengan baik untuk mendukung perwujudan tugas dan tanggung jawab gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang, ya Tuhan baharui diriku. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang, ya Tuhan baharui diriku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita sambil mengingat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Terimalah tubuhnya dan darahnya yang tercurah bagi kita, yang memampukan kita untuk hidup, menunjukkan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.